Jadi selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Ade Suparde, mengajar di SMA 223 Gula. Jadi untuk kesempatan pada kali ini saya akan coba membahas mengenai materi arus bolak-balik di kelas 12 semester 1. Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah melaksanakan arus bolak-balik. Terus indikator pencapaiannya adalah, jadi kita pertama identifikasi grafik dengan AC pada siloskop, dan identifikasi nilai efektif dan arus tegangan, mengenai besaran rangkaian LC dengan hasil menggunakan daya disipasi alat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan saintifik, dengan menggunakan penggunaan model pembelajaran problem based learning. Jadi siswa dapat menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Nah, selanjutnya, jadi tahukah kalian apa sebenarnya itu arus bolak-balik? Mengapa disebut arus bolak-balik? Apa perbedaan arus bolak-balik AC dengan arus arah DC? Bedanya di mana? Nah, bisa saya sampaikan di sini bahwa secara pengertian arus bolak-balik itu adalah arus listrik yang dihasilkan oleh generator listrik. Jadi generator listrik merupakan alat yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, di mana dapat menghasilkan arus arah maupun arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik dapat dihasilkan dari induksi magnetik dalam generator AC. Jadi kenapa dikatakan arus bolak-balik? Karena arus dan tegangan selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Terus selanjutnya, nah biasanya kita kan punya sebuah televisi atau setrika, lampu atau alat elektronik yang lain. Biasanya pada alat elektronik tertera tulisan seperti ini, 220 volt AC, 60 watt atau 60 Hz. Maksudnya apa? Jadi untuk memahami ini kita harus belajar mengenai arus bolak-balik. Jadi berdasarkan permasalahan ini kita memiliki beberapa pernyataan. Yang pertama, tegangan listrik maksimum yang boleh digunakan 220 volt AC. B, frekuensi arus listrik bolak-balik yang baik adalah lebih 60 Hz. C, tegangan listrik rata-rata yang boleh digunakan 220 volt AC. Atau D, tegangan listrik efektif yang digunakan 220 volt AC. Mana yang benar pernyataan ini? Nah, sebelum kita ingin tahu penyaduannya, simak dulu pembelajaran berikut ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu besaran-besaran dalam listrik bolak-balik. Jadi ini adalah grafik sinusoidal dari tegangan dan I, arus dan tegangan. Jadi karena dia merupakan grafik sinusoidal, maka persamaan tegangan dapat dirumuskan dengan persamaan sinus. Jadi tegangan sendiri itu adalah tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega t, atau bisa diubah jadi tegangan maksimum sama dengan sin 2V kali F kali T, atau sama dengan Vm sin 2V T per T. Terus selanjutnya, untuk arus listrik, karena sinusoidal juga, maka diindahkan persamaan sinus. I sama dengan arus maksimum sin omega t plus theta. Theta ini adalah beda fase antara, misalnya ada I maksimum ada 2 atau lebih, 1 lebih, maka ada beda fasenya di sini. Terus selanjutnya, nah dalam besaran dalam listrik bolak-balik ada nilai rata-rata dan nilai efektif. Jadi nilai rata-rata pada arus bolak-balik didefinisikan sebagai IR sama dengan 2IM per V, dan tegangan rata-ratanya didefinisikan sebagai 2 Vm per V. Terus untuk nilai efektifnya, nilai efektif dari arus dan tegangan bolak-balik itu setara dengan arus dan tegangan arus arah. Jadi ketika melewati resistor yang dalam waktu yang sama, maka I efektif itu sama dengan IM per akar 2, atau I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. I efektif ini adalah arus efektif. Nah, untuk tegangan efektifnya sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2, atau tegangan maksimum sama dengan tegangan efektif dikali akar 2. Terus selanjutnya kita juga menggunakan metode fasor untuk menganalisis rangkaian kompleks untuk tegangan dan arus pada arus bolak-balik. Jadi diagram fasor, ya, ini adalah grafik sinusoidal dari tegangan maupun arus. Jadi hubungan amplitudo dengan tegangan atau arus bolak-balik dengan sudut fase dapat dinyatakan dalam grafik diagram fasor. Jadi fasor itu sendiri adalah suatu vektor yang berputar berlawanan arah putaran jarum jam terhadap titik asal dengan kecepatan sudut omega. Dalam gambar itu sudut theta, tapi di sini itu sudut omega. Jadi diagram fasor itu penggambaran arus dan tegangan sebagai vektor untuk mempermudah analisis rangkaian arus bolak-balik yang lebih rumit.
Jadi pada dasarnya arus dan tegangan adalah besaran skalar, bukan besaran vektor, tetapi digambarkan sebagai vektor untuk mempermudah analisis rangkaian arus bolak-balik yang lebih rumit. Terus, nah bagaimana cara kita mengetahui atau mengukur arus dan tegangan listrik secara langsung? Untuk secara tidak langsungnya kita bisa ukur menggunakan persamaan dasar, persamaan umum arus dan tegangan. Tapi untuk mengukur secara langsungnya, yang pertama bisa kita gunakan alat avometer. Alat avometer ini sendiri bisa disebut dengan multitester. Multitester itu adalah, atau avometer ini gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi nilai yang tertera pada alat ini itu adalah nilai efektif dari sebuah besaran, entah tegangannya atau arusnya. Jadi yang diukur di sini adalah arus efektif maupun tegangan efektif. Nah, untuk mengukur yang lebih kompleks kita bisa gunakan osiloskop. Jadi osiloskop ini adalah untuk mengetahui nilai sesaat ataupun nilai maksimum dari besaran listrik AC yang kita gunakan. Jadi pada osiloskop ini akan menampilkan bentuk grafis dari suatu tegangan terhadap waktu. Ya. Terus selanjutnya, nah, kesimpulan pembelajaran dari pembelajaran ini apa? Jadi kesimpulannya sendiri itu adalah, pertama, arus bolak-balik dihasilkan dari induksi magnetik dalam generator AC. Yang kedua, arus bolak-balik yang diukur menggunakan avometer merupakan nilai efektif suatu ketika maupun nilai maksimum harus menggunakan osiloskop. Jadi kita juga bisa menghitung besarnya arus dan tegangan listrik bolak-balik dengan menggunakan persamaan umum tadi. Terus, nah sekarang kita coba masukkan sebuah permasalahan, kita analisis dengan besaran-besaran yang sudah kita ketahui tadi. Nah, di sini saya berikan sebuah permasalahan, misalnya ada sebuah generator AC itu menghasilkan tegangan sebagai fungsi waktu sebagai berikut. V sama dengan 200 akar 2 sin 50T. Jadi inilah persamaan sinus terhadap fungsi waktu. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Yang pertama tegangan maksimumnya, B tegangan puncak ke puncak, C tegangan efektif, D frekuensi angular, E periode, F frekuensi, G tegangan pada saat T sama dengan 0,01 pi sekon. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Caranya adalah yang pertama, jadi kita harus samakan dulu persamaan yang ada di soal dengan persamaan tegangan pada arus listrik bolak-balik. Jadi persamaan umumnya adalah tegangan sama dengan Vm sin omega T, yang ini tadi kita pelajari. Sedangkan di soal adalah V 200 akar 2 sin 50T. Jadi kita samakan. Jadi berarti kalau kita buat seperti ini, maka kesimpulannya adalah tegangan maksimum ini Vm ini adalah 200 ini sin omega T, terus omeganya mana? Berarti ini 50T. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu, kita tinggal masukkan saja eksekusi ke dalam sebuah persamaan. Maka kita bisa selesaikan langsung soal tersebut. Oke, yang pertama, tegangan maksimum Vm sama dengan 200 akar 2, sudah pasti, sudah jelas dari turunan persamaan rumus tadi. Terus tegangan puncak ke puncak sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Nah, tegangan puncak ke puncak ini maksudnya apa? Jadi tegangan puncak ke puncak itu adalah, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini diagram grafik sinusoidal tegangan terhadap waktu. Nah, kalau seperti ini adalah tegangan dari puncak ke puncak. Ini tegangan puncak ke puncak, V. Ya, ini tegangan maksimum 1, tegangan maksimum. Maka tegangan dari puncak ke puncak itu sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Maka 2 kali 200 kali 200 akar 2 sama dengan 400 akar 2 volt. Terus selanjutnya, tegangan efektif. Tegangan efektif menurut persamaan tadi itu adalah tegangan maksimum dibagi akar 2 sama dengan 200 kali akar 2 dibagi akar 2, sehingga 200 volt. Terus selanjutnya, frekuensi angular omega sama dengan 50 rad per sekon. Udah jelas tadi. Terus periode dihitung dari omega. Nah, omega sendiri itu adalah 2 pi per T, atau T sama dengan 2 pi per omega. Jadi omega sudah diketahui nilai 50, maka 2 pi per 50 sama dengan pi per 25 Hz. Selanjutnya, ada frekuensi F sama dengan 1 per T, sehingga frekuensi sama dengan 25 per pi Hz, karena T itu adalah pi per 25, tinggal kali silang aja, 25 sama hasilnya adalah 25 per pi. Selanjutnya, tegangan pada saat T sama dengan 0,01 sekon adalah, tinggal kita masukkan saja kesamaan. Ini soalnya T nya berapa? 0,01 pi. Tinggal kita masukkan saja substitusi ini,
maka hasilnya adalah sama dengan P 200 akar 2 sin 0,5 Pi sama dengan 200 akar 2 sin 90. Nah, sin 90 sendiri ini adalah bernilai sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 200 kali akar 2 volt. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Om Santi 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 Om.